Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di kelas belajar hari ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data ini kalian sudah belajar di kelas 3 tentang tabel dan diagram. Dan kali ini Bu Salma akan memberikan soal yang berhubungan dengan pengolahan data, berhubungan dengan diagram, dan berhubungan dengan tabel. Soalnya, ibuku adalah seorang penjual alat tulis. Dia memiliki sebuah toko yang menjual alat perlengkapan sekolah. Toko ibuku terletak di depan SDN Tunas Harapan. Setiap 2 minggu sekali, ibuku membeli 10 buku catatan, 12 pulpen hitam, 15 pensil, 7 spidol, dan 10 penghapus. Barang-barang tersebut untuk ditambahkan ke daftar barang yang dijual. Jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Buatlah tabel daftar barang yang akan dibeli. B. Buatlah laporan dalam bentuk diagram tentang daftar barang yang dibeli. C. Tulislah jawaban yang sesuai berdasarkan pengamatanmu pada gambar diagram yang dibuat. 1. Apa barang yang paling banyak dibeli? 2. Apa barang yang paling sedikit dibeli? 3. Berapa jumlah selisih penghapus dan spidol yang dibeli? 4. Berapakah jumlah selisih buku catatan dan penghapus yang dibeli? Nah, ayo sekarang kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membuat tabel daftar barang yang akan dibeli. Tahu kan apa yang dimaksud dengan tabel? Dan kalian juga pernah membuatnya. Gunakan penggaris untuk membuat tabel. Di sini Bu Salma membuat 4 kolom. Keempat kolom ini akan diberi 1 nomor, yang kedua nama barang, yang ketiga jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah keseluruhan, dan ada juga 1 kolom lagi, ini adalah jumlah satuan. Jumlah satuan ini kita akan tulis menggunakan simbol pagar. Untuk mengisi tabel, kita harus baca dengan teliti. Pertama tadi ada kolom nomor dan nama barang. Jadi kita harus baca. Pertama nama barang yang akan ditulis apa, lalu jumlahnya berapa, lalu kita berikan simbol pagar. Kalian pasti sudah bisa menuliskan simbol pagar. Kalian bisa lihat contohnya di buku paket. Yang kedua ada pulpen hitam, jumlah 12. Yang ketiga pensil, jumlah 15. Yang keempat, spidol, jumlah 17. Dan nomor 5, penghapus yang berjumlah 10 buah. Nah, sekarang kita sudah membuat tabel dan rapihkan jika ada garis yang lebih. Yang B, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Nomor B, kita disuruh membuat laporan diagram. Nah, untuk membuat laporan diagram, kita akan melihat dari data yang kita sudah buat menggunakan tabel. Tabel itu digunakan untuk mempermudah penyajian data. Ingat ya. Nanti kalian akan diminta untuk membuat laporan diagram sendiri. Makanya kalian harus memperhatikan dengan baik ya anak-anak. Garis dari titik 0 ke atas itu namanya garis vertikal. Garis vertikal kita akan menuliskan jumlah barang. Sedangkan dari titik 0 ke samping atau misalkan kita sebut dengan garis horizontal itu akan menentukan nama barang. Anak-anak, kalian harus memberikan jarak yang sama. Jadi kalau misalkan perbedaan jumlah di sini, Bu Salma akan menggunakan satu satuan. Jadi karena tadi di tabel jumlah barang yang paling banyak adalah 15, jadi Bu Salma akan membuat 15 titik.
Lalu setelah itu kita tuliskan nama barang di bagian bawah. Tadi ada berapa jumlah barangnya? Ada 5 ya. Untuk membuat diagram, kita harus melihat datanya pada tabel. Perhatikan data tabel dengan teliti, maka kalian akan bisa membuat diagram batang dengan baik dan benar. Nah, setelah kalian menandai daftar barangnya, kalian harus menentukan daftar barang dengan jumlah barang yang sesuai. Pertama ada buku catatan. Kalian lihat lagi di tabel, buku catatan ada berapa, dan disesuaikan dengan garis yang ada di sampingnya. Dan itu berlaku untuk semua daftar barang. Jadi kalian harus menentukan berapa jumlahnya dan menentukan titik di mana kalian akan membuat diagram batangnya harus sesuai dengan jumlah yang ada di sampingnya. Jadi harus lurus. Baik anak-anak, kita beralih ke soal selanjutnya. Di sini setelah kalian membuat tabel dan diagram, pasti kalian akan dengan mudah menjawab keempat soal tambahan. Pertama, apa barang yang paling banyak dibeli? Kita lihat di sini. Di diagram di sini mana gambar batang yang paling tinggi? Ya, betul anak-anak. Jawabannya adalah pensil. 2, apa barang yang paling sedikit? Kalau sedikit berarti kita lihat gambar yang paling pendek. Nah, ada apa? Spidol, betul sekali. Lalu yang ketiga, berapa jumlah selisih, penghapus, dan spidol yang dibeli? Ingat, selisih itu adalah perbedaan. Cara untuk mencari perbedaan adalah dengan cara mengurangkan jumlah yang besar dikurang jumlah yang kecil. Di sini ada jumlah penghapus 10 dan jumlah spidol ada 7. Jadi ada 3 buah selisihnya atau ada 3 buah perbedaannya. Sekarang masih selisih juga, tapi sekarang dari selisih jumlah buku catatan dan penghapus yang dibeli. Kita lihat berapa jumlah kedua barang tersebut. 10 kurang 10 sama dengan 0. Jadi, bisa disimpulkan jika tidak ada selisih atau tidak ada perbedaan, jumlahnya seimbang. Nah, begitu anak-anak. Gimana? Mudah kan untuk menjawab soal-soal ini? Nah, sekarang kalian sudah paham dan siap mempraktekkan.